Lanjut ke pemateri terakhir nih, beliau adalah kepala sekolah di SMA IT, yaitu Pak Wasis. Monggo kepada Pak Wasis saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya sampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya dan rekan-rekan semuanya, Bapak Ibu dimanapun berada. Saya lihat ini sepertinya merata se-Indonesia Raya ya, sedang mengabdi di Klaten ya, diamanahi sebagai Kepala SMA IT Daya Klaten ya. Juga seorang penulis ya, ada 4 karya yang sudah kita terbitkan, termasuk karya keempat ini yang bersama kawan-kawan yang luar biasa ini. Oke. Tiga semboyan pendidikan Ki Hajar Dewantoro yang kita pahami bersama, Ingarso Sungtolodo, Ingmatyo Mangunkarso, Tuturi Handayani, memiliki makna yang luar biasa sebenarnya. Yang pertama, di depan memberikan teladan, di tengah membangun semangat, di belakang memberikan dorongan atau support. Kita perhatikan bahwa membangun semangat, memberikan dorongan adalah wujud daripada cinta. Ya. Bagaimana cinta ini memberikan semangat, cinta ini memberikan dorongan. Sedangkan yang pertama, di depan memberikan keteladanan adalah wujud dari keteladanan. Maka saya buat sebuah quote, pendidikan adalah cinta dan keteladanan. Ini judul sekaligus quote saya ya. Pendidikan adalah cinta dan keteladanan. Untuk memahami cinta, kawan-kawan sekalian, saya perlu menggambarkan supaya memahami cinta. Jangan-jangan nanti yang dipikir cinta bagaimana seorang cewek ditembak seorang cowok, hanya sekilas itu. Untuk memahami cinta, saya ingin gambarkan sebuah gambaran. Ada 2 buah kerajaan, satu di lembah, satu di puncak gunung. Kerajaan ini tidak pernah berseteru sebelumnya ya. Tetapi pada suatu ketika, kerajaan puncak gunung ini menyerang kerajaan di lembah. Ya, menyerang kerajaan di lembah, mengambil salah satu putra mahkota. Dan di atas bukit ini sangat berbatuan dan susah sekali ditembus. Dikirimkan oleh raja pasukan-pasukan elit, mengumpulkan pasukan elit untuk naik terus. Pada akhirnya mendekati titik kerajaan yang di puncak, pasukan ini menyerah. Sepertinya kita tidak bisa sanggup untuk mengambil bayi itu ya. Tetapi ketika mereka istirahat, pasukan elit istirahat, turun dari atas suara gemuruh. Dan herannya, suara gemuruh ini adalah seorang ibu membawa bayinya. Ternyata ibu ini adalah ibunya si bayi. Terheran-heran para tentara. Kami ini pasukan elit gitu. Kami ini pasukan terlatih. Kami ini pasukan khusus. Tapi kami tidak sanggup sampai atas. Kenapa kok malah ibu bisa? Jawabannya ini yang saya garis bawahi. Kalian memang elit, kalian memang khusus, tapi kalian tidak punya yang namanya cinta. Gitu ya. Saya punya cinta, sedangkan kalian tidak terhadap anak ini. The power of love dalam pendidikan yang pertama adalah energi untuk terus mengabdi dan melayani. Ya. Energi yang untuk terus mengabdi dan melayani. Sehingga energi ini yang membuat orang-orang ini bisa menembus batas upah, jasa, dan imbalan. Kita masih dapati ya, kawan-kawan kita yang dengan upah 300.000 sampai hari ini masih terus mengabdi dengan seluruh potensinya. Power of love, cinta dalam pendidikan yang berikutnya adalah menembus batas hubungan kekerabatan. Mereka bukan anak kita, mereka bukan saudara kita, tidak punya hubungan darah dengan kita, tetapi kita, para guru ini luar biasa melayani setiap saat, bahkan 24 jam ya. Inilah yang saya sebut dengan cinta gitu ya. Cinta dalam pendidikan, the power of love. Sekalian, cinta membutuhkan hal besar, yaitu keteladanan. Ya, ada orang-orang besar yang punya potensi besar ya. Kita di guru-guru yang luar biasa potensinya, tetapi dia tidak punya cinta. Dia tidak akan sanggup memberikan semuanya kepada muridnya. Ya, berjalan hanya sesuai dengan regulasi dan tupoksi. Kita pahami bersama bahwa kalau kita buka di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, ada 4 kompetensi utama seorang guru. Kepribadian, sosial, pedagogik, dan profesional. Kepribadian dan sosial itu menuntut suatu hal besar yang namanya keteladanan. Kalau kita ure kepribadian isinya apa aja, sosial apa aja, itu juga keteladanan. Bahkan kalau kita bahas pedagogik, bagaimana guru itu memahami peserta didik, itu juga keteladanan lagi. Apalagi kalau kita bicara profesional. Bagaimana guru mau menjadikan anaknya prestasi kalau dia tidak ingin untuk berprestasi, tidak punya kemampuan motivasi untuk berprestasi ya.
Berikutnya, saya ingin meluruskan sebuah tafsir sempit ya dari Ingarso Sungtulodo. Nah, saya sangat yakin bahwa yang dimaksud Ingarso Sungtulodo oleh beliau, yaitu Ki Hajar Dewantara, adalah bahwa semua guru adalah pemimpin. Karena dia menjadi pemimpin, maka dia menjadi teladan pada siapapun. Jika kita memaknainya secara sempit bahwa di depan memberikan contoh, maka kita akan kehilangan para teladan ketika tidak ada di depan kelas lagi. Teman-teman sekalian, karena sesungguhnya ini, maka kita akan dapati bahwa guru-guru adalah teladan yang luar biasa. Dia adalah wifi kebaikan dimanapun dia berada. Tujuan pendidikan yang luar biasa ini akan susah kalau kita tidak bisa menjadi keteladanan. Ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratif serta bertanggung jawab, ini akan susah kalau gurunya tidak bisa menjadi teladan yang baik. Satu wujud keteladanan jauh lebih baik ketimbang 1000 nasihat. Kita tempelin surah apa? Kata-kata mutiara di kelas kita. Jangan merokok, jangan merokok, jangan merokok. Ada 1000 tulisan, tetapi di situ gurunya merokok, itu sama saja tidak ada maknanya. Ya, kita tempelin di situ, bersih adalah indah, bersih adalah indah, tetapi gurunya membuang sampah sembarangan, sama saja tidak ada maknanya. Tetapi ketika ada guru yang jadi contoh, guru sholat duha pagi hari, tidak perlu dia gembur-gembur ke anaknya, otomatis anaknya akan ikut, siswanya akan ikut.